Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A yang beranggotakan saya, Salwa Cahyarani. Saya Davidul Frizil Saputra. Saya Machiko Kiyomura. Saya Nur Rahmat. Sabta Prayoga. Saya Ronald Octaviana. Akan membahas mengenai bab 9, yaitu televisi sebagai alat komunikasi massa. Di era digital yang berkembang pesat, berbagai alat komunikasi massa telah mempermudah cara orang berkomunikasi di seluruh dunia. Penemuan televisi adalah salah satu inovasi yang paling menonjol dari perubahan ini. Televisi telah menyiarkan berbagai informasi dari saluran-saluran televisi di seluruh dunia, baik itu siaran langsung ataupun tidak langsung. Nah, sejarah televisi dimulai dengan penemuan efek fotolistrik pada tahun 1873. Bagian akhir tahun 1920-an, eksperimen televisi pertama dilakukan dengan transmisi gambar yang belum sempurna. Sebuah perwujudan yang dimungkinkan melalui pengembangan sistem pemindaian mekanis dan integrasi tabung sinar katoda untuk menampilkan konten visual yang diterima. Langkah-langkah teknologi ini menandai fase awal dari media revolusioner yang akan memikat pemirsa global. Siaran televisi pertama di Indonesia menayangkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Kemudian, pada Agustus 1962, hari pertama televisi Republik Indonesia yaitu TVRI menyiarkan secara kontinu di Eropa, Inggris. Siaran televisi diawali dengan penayangan upacara penobatan Raja George ke-6 pada tahun 1937. Televisi Jerman pertama kali menyiarkan televisi pada tahun 1948, sedangkan televisi Italia pertama kali menyiarkan televisi pada tahun 1953. Sedangkan perkembangan televisi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi beberapa masa, yaitu TV mekanik, kemudian TV elektronik, kemudian TV berwarna, kemudian TV plasma display, kemudian adalah televisi digital. Selanjutnya adalah etika penayangan televisi. Etika penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan media massa di Indonesia. Adanya etika penyiaran, tokoh media massa memiliki keterbatasan dan aturan baik buruknya dalam menyebarkan informasi. Sebagai landasan, tujuan, dan pedoman, kode etik penyiaran dan standar penyiaran tercantum dalam pasal 5 yang berkaitan dengan keadaban, tata krama, pembatasan kekerasan dan seksual, perlindungan mengenai hal privasi, dan rasa hormat terhadap keagamaan. Nah, untuk dapat menciptakan suatu program televisi yang baik, memikat, dan tidak membosankan, diperlukannya ide yang kreatif, perencanaan kerja yang baik, serta tim produksi yang berkualitas. Manfaatan media televisi dalam memengaruhi kebutuhan informasi. Media massa berfungsi sebagai saluran informasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, dan orang tua. Media massa dibagi dua kategori, yang pertama media elektronik dan media cetak. Untuk media yang kita bahas ini adalah media elektronik, yaitu televisi. Selain memberikan hiburan, televisi juga dapat berfungsi sebagai media pengganti orang awam dalam hal pencarian informasi. Televisi dan internet kini dapat terhubung satu sama lain, memungkinkan pemirsa atau penonton untuk mengakses konten digital seperti program berita terkini, drama atau komedi, dan streaming video yang tersedia secara online. Penggunaan media televisi di Indonesia. Pertama, berita dan informasi. Kedua, hiburan. Ketiga, edukasi. Keempat, iklan dan pemasaran. Kelima, budaya dan kesenian. Keenam, olahraga. Ketujuh, konten digital. Kemudian ada studi kasus perubahan televisi analog ke televisi digital di Indonesia. Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam cara penggunaan televisi, bersamaan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dulunya, televisi hanya sebatas saluran reguler, namun saat ini berbagai macam platform digital telah mengalihkan cara masyarakat Indonesia menonton program televisi. Perilaku penonton dipengaruhi oleh pergeseran dari menonton televisi analog ke televisi digital, yang menyebabkan peningkatan penggunaan platform streaming seperti Netflix dan Disney, serta platform lokal seperti video. Banyak orang meninggalkan tayangan konvensional dan beralih ke konten on demand yang dapat diakses kapan saja, serta perubahan pada jam tayang. Nah, dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah dibahas oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa televisi telah menjadi kekuatan besar dalam perubahan global di ranah media. Dari awal penemuan hingga adaptasi terhadap teknologi modern, televisi terus memainkan peran sentral dalam membentuk cara kita menyaksikan, berinteraksi, dan mengonsumsi informasi serta hiburan. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai televisi sebagai alat komunikasi massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.